Halo semua, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana para peneliti tahu bahwa suatu obat benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan pasien, padahal mereka tidak memberikan perlakuan apapun? Nah, jawabannya ada pada studi observasional. Dalam video ini, saya Nindal Fasitin Raziza dengan NPM 0661220089 akan membahas dua desain penting, yaitu studi prospektif dan studi retrospektif. Latar belakang. Penelitian observasional merupakan metode penting dalam bidang kesehatan untuk memahami hubungan antara paparan dan kejadian penyakit. Desain prospektif dan retrospektif digunakan secara luas di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengevaluasi penggunaan obat, efek samping, serta efektivitas terapi. Pemahaman desain ini membantu peneliti dan tenaga kesehatan memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan klinis dan sumber daya yang tersedia. Konsep studi observasional. Studi observasional adalah penelitian di mana peneliti hanya mengamati tanpa memberikan intervensi langsung terhadap subjek, di mana data dikumpulkan berdasarkan kondisi alami atau praktik klinik yang sudah berlangsung. Tujuannya untuk menilai hubungan antara faktor risiko atau paparan dan hasil kejadian penyakit secara ilmiah. Dua desain utama dalam studi observasional adalah prospektif dan retrospektif. Studi prospektif, pengertian dan konsepnya. Studi prospektif dilakukan dengan mengamati kelompok individu dari awal dan mengikuti mereka ke depan dalam periode waktu tertentu. Peneliti mencatat paparan yang dialami pasien dan kemudian menilai apakah mereka mengalami kejadian tertentu. Desain ini menekankan pengumpulan data secara langsung, terencana, dan berurutan sehingga kuat dalam menunjukkan hubungan sebab akibat. Langkah studi prospektif. Langkah-langkah pelaksanaan studi prospektif ini meliputi yang pertama, menentukan populasi dan kriteria inklusi-eksklusi. Yang kedua, mengidentifikasi variabel paparan dan outcome. Yang ketiga, mengumpulkan data dasar atau biasa disebut baseline data. Yang keempat, melakukan follow-up terhadap peserta. Yang kelima, menganalisis hubungan antara paparan dan outcome. Dan yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi longitudinal. Contoh penerapan studi prospektif. Contoh penerapan studi prospektif di fasilitas kesehatan adalah penelitian mengenai penggunaan obat antiinflamasi non-steroid dan risiko terjadinya tukak lambung, di mana pasien pengguna OANS diikuti selama beberapa bulan untuk melihat kejadian tukak lambung yang baru muncul. Studi semacam ini membantu rumah sakit mengevaluasi keamanan obat yang digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua, studi retrospektif, pengertian dan konsep. Studi retrospektif adalah penelitian yang menggunakan data masa lalu untuk menilai hubungan antara paparan dan hasil yang telah terjadi. Peneliti tidak melakukan pengamatan langsung, melainkan menganalisis data sekunder seperti rekam medis, resep, atau klaim asuransi. Desain ini sering digunakan karena cepat, murah, dan memanfaatkan data yang sudah tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah studi retrospektif. Tahapan studi retrospektif meliputi yang pertama, menentukan tujuan dan variabel penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi sumber data sekunder atau rekam medis, data resep, laporan farmasi. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai kriteria. Yang keempat, melakukan analisis statistik untuk menemukan hubungan antara paparan dan hasil. Dan yang kelima yaitu, desain ini efisien dan praktis untuk menilai pola terapi atau efek samping obat. Contoh penerapan studi retrospektif. Contoh studi retrospektif di rumah sakit adalah evaluasi penggunaan antibiotik selama 1 tahun terakhir. Peneliti meninjau data resep dan rekam medis untuk menilai kesesuaian indikasi, dosis, dan lama pemberian. Hasil penelitian digunakan untuk menilai rasionalitas penggunaan antibiotik dan mendukung program pengendalian resistensi antimikroba. Adapun kelebihan dan keterbatasan dari keduanya. Kelebihan pada studi prospektif yaitu data lebih akurat dan terkontrol. Kemudian dapat mengukur insidensi dan risiko relatif.
Keterbatasan pada studi prospektif yaitu membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi. Sedangkan kelebihan studi retrospektif yaitu cepat dan efisien dari segi biaya, dapat dilakukan dengan data yang sudah tersedia. Kemudian, keterbatasan studi retrospektif yaitu rentan terhadap bias informasi dan kualitas data sulit dikontrol. Lalu, perbandingan prospektif versus retrospektif. Dari aspek arah waktu, prospektif dari paparan ke outcome yaitu ke arah depan, sedangkan retrospektif dari outcome ke paparan ke arah belakang. Dari jenis datanya, prospektif primer yaitu langsung dari subjek, retrospektif sekunder yaitu rekam medis atau arsip. Kemudian dari waktu dan biaya, prospektif lebih lama dan mahal, retrospektif lebih cepat dan murah. Dari aspek resiko bias, prospektif relatif kecil sedangkan retrospektif relatif besar. Kemudian aspek hubungan sebab akibat, prospektif lebih kuat sedangkan retrospektif lemah. Contohnya itu pada prospektif OAINS atau tukak lambung, sedangkan retrospektif antibiotik yaitu resistensi. Selanjutnya, aplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada desain prospektif digunakan untuk menilai efektivitas terapi, memantau efek samping obat baru, atau menilai kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Sedangkan desain retrospektif sering digunakan dalam drug utilization review, evaluasi rasionalitas terapi, serta penelitian farmakoepidemiologi di rumah sakit. Kedua desain ini berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berbasis bukti. Relevansi untuk tenaga kesehatan, pemahaman desain prospektif dan retrospektif sangat penting bagi tenaga kesehatan, terutama apoteker dan dokter, untuk menilai efektivitas dan keamanan terapi obat di lapangan. Melalui penelitian observasional, fasilitas kesehatan dapat melakukan evidence-based decision making dan mendukung kebijakan farmasi klinik yang rasional dan efisien. Terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian observasional merupakan metode penting dalam bidang kesehatan untuk memahami hubungan antara paparan dan kejadian penyakit. Desain prospektif dan retrospektif digunakan secara luas di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengevaluasi penggunaan obat, efek samping, serta efektivitas terapi. Pemahaman desain ini membantu peneliti dan tenaga kesehatan memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan klinis dan sumber daya yang tersedia. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bedanya studi prospektif dan retrospektif? Intinya, keduanya sama-sama penting dalam penelitian kesehatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!